Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kuliah kita tentang bagaimana cara menyiapkan sebuah data penginderaan jauh sebelum kita bisa menggunakannya untuk keperluan lebih lanjut. Misalkan kita ingin mengekstrak informasi lainnya menggunakan atau berdasarkan informasi spektral yang ada di citra satelit. Jadi ini adalah kelanjutan kuliah minggu kemarin tentang kalibrasi, tentang koreksi radiometrik. Jadi kita fokus ke metode dan perangkat koreksi atmosfer yang bisa kita gunakan. Jadi sebagai pengingat, minggu kemarin kita sudah bicara tentang hal ini. Jadi kalau kita kelompokkan data penginderaan jauh itu kira-kira hanya ada tiga ya. Yang pertama itu adalah data digital number, ini adalah level 1, kemudian yang kedua itu adalah radian atau reflektan pada sensor atau at sensor radian or reflektan atau biasa kita sebut sebagai TOA, top of atmosphere radian atau reflektan. Kemudian yang kedua itu adalah ada namanya surface radian atau surface reflektan atau mungkin kita sebut sebagai bottom of atmosphere radian or reflektan atau mungkin bahasa Indonesianya kita sebut sebagai reflektan atau radian permukaan. Nah, dari segi proses, kalau kita ingin mengubah digital number menjadi TOA radian atau reflektan, itu kita memerlukan sebuah proses yang disebut sebagai kalibrasi radiometrik. Sementara kalau kita ingin mengubah TOA radian atau reflektan to TOA reflektan atau reflektan, radian atau reflektan, kita memerlukan proses yang disebut sebagai koreksi atmosfer. Jadi kalau yang digital ke TOA kita kalibrasi radiometrik, kalau TOA ke BOA kita memerlukan koreksi atmosfer. Dua bagian ini sudah kita pelajari kemarin dan proses semua ini itu kita sebut sebagai koreksi radiometrik. Jadi koreksi radiometrik itu terdiri dari kalibrasi radiometrik dan koreksi atmosfer. Baik, selanjutnya adalah setelah kita minggu kemarin kita mempelajari teori dasar bagaimana koreksi atmosfer itu dilakukan dan mengapa dia diperlukan gitu ya. Itu maka selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan koreksi atmosfer itu. Nah, ini ada tersedia beberapa tool, metode dan juga tool yang nantinya bisa kita pakai. Sebenarnya di luar banyak sekali yang tersedia. Tapi kira-kira yang banyak sekali dipakai itu adalah hanya 4 ini. Jadi yang pertama itu adalah DOS, Dark Object Subtraction. Ini dia tidak terikat pada software, kita bebas menggunakan metodenya, menggunakan software apa saja bisa gitu ya. Tetapi nanti kita akan coba lihat di NV sudah tersedia toolnya. Kemudian yang kedua itu adalah Flash, ini adalah produk komersil ya, toolbox yang ada di NV. Kemudian yang ketiga itu Apparent Reflectan, ini adalah toolbox juga ada di ArcGIS. Kemudian yang keempat itu adalah 6SV, ini yang paling banyak dipakai dan harus kita kuasai yang nomor 4 ini. Dia web-based software, bisa kita manfaatkan dan sangat luas untuk dimanfaatkan dengan berbagai software. Kita tidak tergantung pada penggunaan software tertentu. Nah, bagian yang pertama itu adalah Dark Object Subtraction atau kita sebut sebagai DOS. Nah, di sini sebenarnya catatannya itu adalah yang ada di grafik ini. Jadi bahwa nantinya itu idenya itu adalah input dan output itu tergantung dari data yang kita pakai. Jadi kalau inputnya itu digital number TOA, maka outputnya itu adalah di digital number BOA. Jika dia inputnya itu adalah radian, L ini adalah radian TOA, maka outputnya adalah radian juga. Sementara kalau dia reflektan, maka outputnya adalah reflektan juga. Nah, untuk memudahkan, semua ini saya sebut reflektan saja. Ya. Tapi dia bisa macam-macam sebenarnya. Tapi untuk memudahkan, paling banyak digunakan itu adalah reflektan. Nah, di sebelah kiri ini, data dalam format reflektan sensor atau raw TOA kita pakai sebagai data masukan atau input. Kemudian nanti kita akan mencari nilai pixel minimum atau NPM dari citra. Jadi kita akan cari
Jadi harusnya di sebuah citra itu tidak ada nilai piksel yang nol, tapi ada nilai piksel mendekati nol. Nah, itu yang akan kita cari. Jadi kita akan mencari nilai minimum itu, gitu ya. Kemudian nilai minimum itu harus lebih besar dari nol. Kalau dia ada yang nol, maka metode ini tidak bisa dipakai. Kemudian hasil akhir akan berupa reflektan permukaan atau review. Jadi idenya itu bahwa semua data di citra itu ya, itu dibagi menjadi dua. Jadi kalau sebelah kirinya itu adalah row view A, row view A itu sama dengan row view A ditambah row uh, row dari atmosfer ya, reflektan dari atmospheric effect. Nah, sehingga kalau kita di sebuah citra itu, kalau ada sebuah citra dan nilai minimumnya itu mendekati nol, nah maka asumsi kita itu adalah setiap scene itu harus ada nolnya, walaupun dia tidak ada nolnya. Jadi kalau dia mendekati nol, maka kita akan nolkan. Maka selisih dari tidak nol menjadi nol itu adalah efek dari atmosfernya itu. Nah, efek pengurangnya itu nanti kita pakai untuk mengurangi semua piksel yang ada di scene itu. Maka dia akan terbebas dari efek atmosfer. Nah, tentunya ini juga jadi catatan juga. Jadi metode ini sangat sederhana sekali. Jadi karena dia sederhana maka mudah diterapkan, tetapi resikonya adalah akurasinya rendah. Jadi akurasinya rendah. Salah satunya adalah jika Anda ingin menggunakan metode ini untuk pengamatan perairan, misalkan metode ini tidak disarankan untuk digunakan. Tapi untuk darat itu oke-oke saja. Karena di darat dia mencari NPM ini, dia akan berasal dari dua objek, badan air atau dense vegetation atau vegetasi yang lebat. Nah, kalau dia di air, objek kita air, airnya itu sendiri adalah NPM, sementara objek selain NPM itu juga air. Nah, itu maka kita tidak bisa menggunakannya untuk objek yang sebagian besar air. Oke, selanjutnya ini adalah contoh tool. Saya menggunakan NV ya. Di NV itu kita bisa melakukan koreksi atmosfer dengan menggunakan DOS. Nah, cuman catatannya di sini adalah sebelum kita melakukannya, maka kita harus melakukan apa yang disebut sebagai kalibrasi radiometrik dulu ya. Kalibrasi radiometrik kemarin sudah kita pelajari. Jadi kalibrasi radiometrik ini DN-nya kita ubah menjadi reflektan. Ya, kita bisa gunakan toolbox, kita tinggal set saja radiometric calibration, maka nanti akan muncul data mana yang akan dikalibrasi. Nah, di sini adalah catatannya adalah di bagian paling kanan di sini adalah calibration type-nya ini ada pilihan, apakah mau reflektan, apakah mau radian, nah tergantung kita. Nanti yang kita butuhkan itu reflektan atau radian. Contoh misalkan yang kita butuhkan itu adalah reflektan, maka calibration type-nya ini kita ganti dengan reflektan. Nah, di sini selanjutnya adalah output interleave. Nah, output interleave ini ada 3, bill, band interleave by line, kemudian bit, band interleave by pixel, kemudian BSQ, band sequential. Nah, di sini output interleave yang disarankan itu adalah semua boleh kecuali BSQ. Nah, saya sarankan kita menggunakan bill saja yang paling banyak dipakai. Kita gunakan bill di sini. Jadi kalau kita gunakan BSQ, nanti proses selanjutnya tidak bisa dilanjutkan. Oke. Selanjutnya itu adalah kita lakukan koreksi atmosfer. Jadi setelah kita lakukan kalibrasi tadi, selanjutnya kita lakukan koreksi atmosfer. Di sini kita bisa menggunakan subtraction. Maaf, ini ternyata ada salah tulis ya. Subtraction harusnya pakai A ya. Subtraction, Anda bisa cari subtraction, kemudian nanti dia akan meminta inputnya apa. Nah, inputnya di sini itu adalah data yang sebelumnya kita ubah, ya, sebelumnya kita kalibrasi. Jadi data hasil kalibrasi sebelumnya. Di sini ada reflektan bill. Saya buat reflektan bill, kemudian kita bisa lakukan proses selanjutnya. Nah, di proses ini kita bisa lakukan macam-macam. Kita bisa lakukan subsetting, baik subsetting secara spasial,
Misalkan saya nggak mau satu scene itu karena satu scene terlalu luas, nah, saya ingin fokus ke area tertentu saja, saya bisa menggunakan spatial subset. Kemudian saya juga nggak mau misalkan memproses semua band atau kanal, saya hanya ingin memproses kanal 2, 3, 4 saja karena yang saya perlukan hanya itu juga bisa kita subset melalui spectral subset. Oke, selanjutnya itu adalah eh, proses selanjutnya itu adalah eh, Anda tinggal lanjut saja di prosesnya, jadi di toolbox-nya itu nanti dia akan jalan sendiri. Kemudian nanti ini adalah salah satu contoh hasil dari apa namanya proses di mana saya memilih subsetting, saya memilih apa namanya image apa ukuran image tertentu karena saya tidak mau memproses satu scene yang sangat luas ini, misalkan saya hanya yang merah ini saja yang akan saya pilih. Nah, itu bisa saya lakukan. Kemudian subtraction metodenya bisa band minimum dan user value. Ya, kita menggunakan band minimum. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal simpan, maka kita akan mendapatkan sebuah data baru di mana data baru ini adalah hasil dari dark subtraction kita atau dia sudah terkoreksi dari efek atmosfer. Bisa Anda lihat di belakang saya ini ada dua kotak, di sini ada biru dan ada merah. Nah, yang biru ini adalah data di cross ini, di gambarnya ada cross merah, itu ada informasi pixelnya, red, apa namanya, red, green, blue-nya yang ini. Jadi sementara yang merah ini adalah, yang kotak merah ini adalah setelah kita lakukan koreksi atmosfer dengan metode DOS. Baik, ini untuk yang dark subtraction atau DOS. Nah, bagian yang kedua adalah flash. Ini sudah mulai lebih kompleks ya, tetapi juga menjanjikan hasil yang lebih akurat ya, lebih akurat. Oke, tahap pertama yang kita lakukan itu adalah kita akan melakukan kalibrasi radiometrik. Nah, cuman di sini kalibrasi radiometriknya dia ke radian. Karena apa? Flash itu memerlukan radian. Dia memerlukan radian. Flash itu memerlukan radian sebagai inputnya. Maka proses sebelumnya, yakni kalibrasi radiometrik yang kita lakukan, itu perlu dilakukan untuk membuat radian. Ya, membuat radian. Jadi calibration type-nya, kalau yang sebelumnya kita pilih reflektan, di sini kita coba radian. Kemudian output interleave-nya kita pakai bill. Di flash itu dia hanya menerima bill, tidak menerima bit, ya, juga BSQ. Jadi kita set saja bill, kemudian output datanya itu float, kemudian kita oke. Nah, setelah terkalibrasi radiometrik, maka kita tinggal jalankan flash atmospheric correction. Nah, ini adalah salah satu apa namanya cara untuk mencari flash atmospheric correction-nya. Kalau sudah hafal tempatnya, bisa cari di menunya, tapi kalau nggak hafal, kita bisa search saja di toolbox-nya, maka akan muncul flash atmospheric correction. Nah, selanjutnya sebelum Anda melanjutkan proses tadi itu, jangan lupa untuk meriksa metadata. Jadi metadata bisa diperiksa lewat metadata viewer gitu, atau Anda cek langsung di folder datanya. Di sana pasti ada satu file yang berisi metadata. Jadi metadata itu misalkan di sini dia berisi acquisition time-nya, dia diakuisisi jam berapa. Nah, ini sangat perlu sekali ketika kita melakukan koreksi atmosfer. Karena atmosfer itu sangat tergantung pada waktu ya. Waktu di mana data itu diakuisisi atau direkam. Nah, ini adalah dashboard dari Flash. Nah, dia sudah sangat banyak sekali informasi yang harus kita masukkan ya. Input yang pertama, input radian image. Nah, dia ada meminta radian image yang tadi yang kita buat tadi. Dia minta itu. Kita masukkan. Kemudian kedua, nanti dia minta datanya akan ditaruh di mana. Data hasil kita akan ditaruh di mana. Itu hasilnya nanti akan dalam reflektan. Baik, selanjutnya adalah kita harus tentukan scene center location-nya. Dia titik tengahnya di mana. Jadi kalau sebagian besar data sebenarnya dia udah bisa ngecek titik tengahnya di mana. Jadi kalau kita melakukan koreksi atmosfer dengan flash untuk satu scene penuh, itu otomatis dia bisa ngecek. Tetapi kalau kita sudah pernah melakukan subsetting ya, kita potong datanya di area tertentu,
itu maka SIM sensornya ini harus kita supply datanya. Kemudian sensor type juga harus kita tentukan di sini. Di sini tersedia banyak sekali sensor type. Tipe-tipe sensor harus sesuai. Misalkan di sini Landsat 8 oli, misalkan saya pilih. Kemudian ketinggian sensornya kita isi. Ini kalau Landsat 8 705 km. Kemudian ground elevation-nya juga kita isi. Dan satuannya adalah kilometer. Jadi ini adalah rata-rata ketinggian dari scene kita itu berapa, gitu ya. Objek kita di sini itu berapa, itu kita isi itu. Kemudian pixel size-nya ini otomatis terbaca. Nah, selanjutnya itu adalah flight date, jadi data rekaman. Jadi ketika dia direkam itu tanggal berapa, itu harus clear kita isi. Misalkan di sini November tanggal 4 2014, kemudian jam rekam dia itu jam berapa. Nah, ini walaupun judulnya flight time di sini, yang kita masukkan itu adalah jam akuisisinya. Jadi bukan jam terbangnya pesawatnya atau jam terbangnya satelitnya. Nah, ini kita akan dapat seperti ini, dan ini adalah formatnya GMT ya. GMT ini harusnya formatnya GMT. Jadi HHMMSS. Nah, selanjutnya adalah kita tentukan atmospheric modelnya. Jadi model atmosfer itu macam-macam. Ada tropical, kemudian subtropik, kemudian USA itu ada, dan beberapa lain. Jadi kita bisa tentukan atmospheric modelnya. Kalau kita berada di Indonesia, kita pilih tropical saja. Kemudian water column multiplier kita biarkan aja seperti ini. Kemudian di sini yang paling menarik itu adalah aerosol model. Jadi setiap tempat itu memiliki aerosol model yang berbeda-beda. Dan ini sangat mempengaruhi koreksi atmosfer, terutama yang terkait dengan efek dari aerosolnya. Jadi ada dua yang mempengaruhi data kita di atmosfer. Yang pertama adalah molekulnya, itu adalah release scattering namanya. Kemudian yang kedua adalah partikelnya atau aerosol scattering. Nah, ini kita pilih, ada urban, ada marine atau maritim, kemudian ada rural gitu ya. Kalau daerah kita itu sebagian desa, misalkan kita rural gitu ya. Kalau dia perkotaan, kita pilih urban. Kemudian di sini kita bisa pilih aerosol retrieval-nya. Kalau kita nggak punya data aerosolnya, kita bisa gunakan data horizontal visibility. Nah, ini adalah horizontal visibility ini adalah kemampuan mata gitu ya. Walaupun dia tidak menggunakan mata manusia nantinya, kemampuan mata untuk melihat ke depan secara horizontal. Jadi kalau dia clear banget gitu ya, itu 6 kilo ke atas itu adalah atmosfernya itu clear atau jernih gitu. Ini ada alat yang bisa merekamnya. Biasanya alat stasiun cuaca itu bisa memberikan informasi tentang inisial visibility-nya. Oke, selanjutnya setelah kita proses selesai, kita akan menghasilkan band sebagaimana yang kita inginkan. Jadi kayak contohnya yang kanan ini ada ya, flash coastal aerosol, ini adalah band 1, kemudian flash blue radiant itu band 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh ketika kita menggunakan flash. Oke, ini adalah contoh hasilnya. Ini kebetulan warnanya tidak real ya. Ini lupa untuk mengatur warnanya. Kemudian ini ada catatannya adalah bahwa karena output dari flash itu adalah reflektan, gitu ya. Reflektan itu nilainya hanya 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1, dan dia float desimal. Nah, float desimal. Maka semua data yang Anda peroleh nanti itu, yang kita peroleh itu nanti harus dibagi dengan 10.000. Kenapa 10.000? Karena ini memang di softwarenya Flash ini dia memprosesnya dalam integer. Jadi semua angka itu awalnya dikali dengan 10.000. Nah, sehingga setelah selesai maka kita harus bagi lagi dengan 10.000 supaya kita mendapatkan row TOE pada panjang gelombang yang kita inginkan. Oke, selanjutnya itu adalah apparent reflectan ya, apparent reflectan. Apparent reflectan ini ada di ArcGIS. Ini juga bisa kita pakai. Jadi sekarang banyak sekali orang yang punya ArcGIS ya. Dia juga bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk melakukan koreksi atmosfer. Tapi ada catatannya. Jadi only correct the image from release scattering. Itu artinya bahwa hanya bisa dipakai jika data kita itu clear. Jadi
tidak ada aerosolnya, ya, tidak ada aerosolnya atau rendah aerosolnya, maka kita bisa menggunakan Rayleigh scattering. Kita bisa menggunakan metode ini untuk mengoreksi data kita dari efek scattering dari molekul-molekul yang ada, molekul-molekul atmosfer yang ada. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi kalau kita sudah punya data, kita tinggal klik kanan properties, kemudian nanti akan muncul yang seperti kalian ini. Maka yang pertama itu adalah kita harus remove stretch function. Kita remove, kemudian kita ganti dengan yang baru. Jadi insert function, kemudian pilih function yang ada. Banyak sekali function yang ada di ArcGIS. Salah satunya itu adalah apparent reflection function. Kita tinggal pilih apparent reflection function. Nah, setelah itu nanti akan albedonya kita cek, maka kita akan mendapatkan data baru. Di sini kita bisa cek di kanan bawah itu adalah red-nya berapa, green-nya berapa, blue-nya berapa. Itu artinya bahwa data kita itu sudah terkoreksi atmosfer, ya. Dari yang sebelumnya dia digital number, ya, itu sekarang sudah menjadi yang digital number yang rentangnya 0 sampai 65535 itu menjadi 0 sampai 1 saja. Ini bisa kita lihat di informasi pixelnya itu dia sudah antara 0 sampai 1, sehingga ini sudah bisa dipakai sebagai data untuk pemrosesan lebih lanjut. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa data tadi itu jangan lupa untuk disimpan. Jadi kalau nggak disimpan, dia nanti dibuka lagi, dia akan kembali data lama. Jadi Anda tinggal klik kanan, data, kemudian export data, kemudian silakan disimpan. Maka disimpan dengan nama yang lain, maka nanti ketika diperlukan suatu saat, maka kita bisa panggil data tersebut. Oke, yang terakhir itu adalah 6SP. Ya. 6SP. Nah, ini adalah second simulation of a satellite signal in the solar spectrum vector. Nah, jadi ini juga ada keterangannya bahwa data input kita nantinya harus dalam format radian, ya, dalam format radian. Kemudian kalau udah jadi nanti citra itu akan terkoreksi, ya, dengan rumus yang di bawah ini. Jadi ACR lambda ini adalah reflektan, atmospheric corrected reflektan pada panjang gelombang tertentu. Rumusnya Y lambda dibagi 1 ditambah XT kali YC. Nah, XT YC-nya itu, Y lambda-nya itu adalah X A lambda kali L lambda min XD lambda. L lambda ini adalah radian. L lambda itu radian dengan satuan watt per meter persegi per steradian per mikrometer. Nah, ini hati-hati untuk satuannya. Jadi beberapa itu ada yang nanomikro, ya, nanometer. Kalau ini dia satuannya adalah mikrometer yang di belakang ini. Nah, semua parameter yang diperoleh dengan semua parameter koreksi, yakni XA di sini, kemudian XD, kemudian XT, itu dapat kita peroleh dengan menjalankan perangkat lunak berbasis web di halaman yang ada di sini, 6slpdri.org. Nah, tapi untuk mendefinisikan konsentrasi dari aerosol, maka digunakan parameter meteorologi berupa horizontal visibility yang dapat dimasukkan sebagai salah satu input di website 6SP. Ini adalah nanti kita lihat contohnya. Nah, kemudian ini ada catatan, jadi bahwa 6S itu dia bekerja pada panjang gelombang tertentu. Jadi dia hanya bekerja pada panjang gelombang 0,25 sampai 4 mikron atau 250 nanometer sampai 4000 nanometer. Nah, ini sebenarnya rentang ini sudah sangat lebar, ya. Tapi karena dia hanya bekerja pada spektrum ini, maka kita tidak bisa menggunakan 6SP untuk koreksi atmosfer pada panjang gelombang kanal thermal infrared yang di atas 10.000, 11.000, 12.000 nanometer. Kita nggak bisa menggunakan cara ini untuk itu. Kita menggunakan tool lain untuk melakukan koreksi di atas 4.000 nanometer. Nah, ini adalah websitenya. Kita bisa cek di website ini, 6slpdri.org. Ini sebenarnya bisa jalan di website ini, bisa juga kita download, ya. Kita download source code-nya, kemudian kita install di komputer kita. Nah, ini dia jalan di Linux, ya. Bisa kalau suka main Linux, kita bisa download datanya, source code-nya, kemudian kita compile di komputer kita, maka dia akan jalan sendiri di
di komputer kita tanpa memerlukan bantuan internet untuk memproses melalui website yang tersedia. Nah, ini ketika kita menjalankan 6SP ada 6 parameter yang harus kita isi. Geometrical condition, atmospherical model, target and sensor altitude, spectral condition, ground reflectance, and signal. Nah, ada 6 yang harus kita isi. Jadi memang ini harus sabar untuk mengisi data ini, tapi hasilnya akurat nantinya. Nah, yang pertama itu adalah geometrical condition. Untuk geometrical condition itu sebenarnya sudah tersedia beberapa citra di sini ya. Nah, ada Meteosat, kemudian Geospace, Geosquest, ATHRR, dan seterusnya, ada beberapa. Nah, untuk yang tidak tersedia di sini, maka kita harus memilih user geometrical condition. Jadi kita pilih user, itu artinya kita harus isi bulannya kapan, kemudian harinya kapan, kemudian sudut zenit mataharinya berapa, sudut azimut mataharinya berapa, sudut zenit mataharinya berapa, sudut azimut mataharinya, sensornya berapa. Ini harus kita isi, dan ini bisa kita dapatkan dari metadata dari citra kita. Ini adalah salah satu contoh. Dulu saya pernah coba kita menggunakan alat Spanier 2 ya, misalkan. Itu geometrical condition-nya bisa kita isi, data-datanya ada. Cuman ini ada beberapa catatan, jadi tidak semua citra itu menyediakan data yang pas ya, sesuai dengan keperluan kita. Kadang ada datanya tetapi istilahnya berbeda. Kadang datanya tidak ada tetapi dia menyediakan data yang lain yang harus kita konversi misalkan. Nah, contohnya di sini misalkan untuk solar zenith angle itu nggak tersedia karena datanya yang tersedia ternyata elevation. Nah, cuman tidak apa-apa dengan tahu bahwa solar elevation angle dan solar zenith angle itu bisa kita cari ya, karena kita tahu hubungannya 90 derajat ya. Jadi kalau solar zenith angle itu adalah 90 derajat kurangi solar elevation angle. Kemudian solar azimuthal angle kita bisa dapat, kemudian khusus di alat Spanier ini untuk zenith angle-nya itu dia menggunakan istilah yang berbeda. Istilahnya itu adalah image pointing angle. Kemudian untuk azimutnya itu dia menggunakan istilah image center orientation. Di Landsat juga ada istilah yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk visibility, harusnya kita punya data dari data meteorologi, stasiun meteorologi setempat. Jadi kalau tidak ada, oke lah kita bisa cek di salah satunya, misalkan wonderground.com di sini, kita bisa dapat pada jam 1 lewat itu berapa visibility-nya, berapa horizontal visibility-nya. Ini contohnya adalah 5 km. Nah, ini adalah setelah semua data tadi selesai, kemudian kita run gitu ya, itu ada sekitar 3 halaman ya hasil yang akan kita peroleh. Nah, tetapi yang kita perlukan untuk proses ini ada di halaman terakhir di baris paling bawah saja. Yang merah ini saja yang kita perlukan. Jadi XA-nya berapa, XB-nya berapa, XC-nya berapa. Jadi tiga baris dari bawah. Jadi koefisien XA, XB, XC 0,00603, 0,3 dan seterusnya. Ini saja yang kita perlukan. Maka dengan adanya ini kita bisa memproses data kita dengan software manapun, apapun. Jadi tidak tergantung pada keberadaan 1-2 software. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, ini sebagai tambahan saja, jadi bahwa ada kondisi di mana tidak semua orang bisa melakukan koreksi atmosfer sendiri. Atau ada kondisi di mana tidak semua orang memiliki kesempatan atau memiliki tool untuk melakukan koreksi atmosfer sendiri. Maka jika itu terjadi, kita bisa menggunakan data level 2 yang sudah disiapkan oleh beberapa provider. Salah satunya misalkan Landsat. Landsat level 2 itu surface reflektannya bisa kita unduh, kita request melalui espa.cr.usgs.gov. Kemudian Sentinel-2 itu juga sudah tersedia, ada alamatnya di sana. Kemudian MODIS itu tersedia sudah sangat lama, itu produknya namanya MOD09 atau MYD09 untuk Aqua. Jadi untuk Teranya itu MOD09, untuk Aquanya MYD09. Baik, saya kira itu dulu. Ini praktikumnya sangat banyak saya kira. Jadi di waktu-waktu normal
1 bulan tidak cukup untuk mencoba semua metode yang ada di sini. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi.